bisa pegang nomor yang diambil. Pagi kepada teman-teman media dan juga masyarakat bahwa hari ini kita melaksanakan press release di Polda Kalimantan Timur tentang ungkap kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim bersama dengan 10 Satwil Sat Narkoba Kewilayahan, ya, yang mana hari ini tadi kita sudah sama-sama ikuti bersama bahwa ungkap kasus ini adalah merupakan prestasi yang dilakukan oleh kita jajaran narkoba baik di Polda maupun juga di Satwil mulai dari Januari sampai dengan Februari per hari ini, teman-teman. Bahwa dari ungkap kasus mulai dari Januari sampai dengan Februari 2026 kita sukses mengungkap sebanyak 163 perkara dengan 202 tersangka. Ini angka yang cukup fantastis, teman-teman, mengingat dalam waktu kurang lebih tidak sampai 2 bulan saja angka perkaranya cukup tinggi dan juga jumlah tersangka juga cukup banyak, mencapai 200 lebih. Ini juga sebagai informasi kepada teman-teman bahwa memang seperti kita ketahui bersama untuk di wilayah Polda Kaltim kita adalah merupakan kantong peredaran narkoba, ya. Dari sini maka kita bisa lihat juga dari ungkap kasus barang buktinya itu cukup beragam, teman-teman, bahwa yang beredar di wilayah Polda Kaltim, ya, itu bukan hanya jenis sabu saja, tapi juga ada jenis ekstasi, kemudian juga dalam bentuk obat daftar J juga. Untuk sabu sendiri itu mencapai hampir 8 kilo, ya, kemudian untuk ekstasi itu hampir 2000 butir, ya. Dan tentu saja ini angka yang cukup serius dan ini sudah kita ungkap baik di jajaran Direktur Polda maupun juga di satuan kewilayahan. Ini merupakan jawaban kita dan juga merupakan komitmen keseriusan kita bahwa kita akan memberantas semua peredaran narkoba yang ada di wilayah Kaltim. Nah, dari angka ungkap kasus ini sebagaimana tadi yang sudah kita dengarkan di dalam press release bahwa ada beberapa kota, ya, kabupaten yang berada di wilayah Kaltim yang menjadi highlight, yaitu 4 diantaranya, yaitu di wilayah Kota Balikpapan, kemudian Kota Samarinda, kemudian Kutai Kertanegara, dan juga Kabupaten Berau. Ya. Tentu saja dalam ungkap kasus ini, baik yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba, itu kita bukan hanya mengungkap di wilayah Samarinda atau juga Balikpapan, namun kita juga mengungkap itu hampir di semua wilayah Kaltim. Di Berau ada, kemudian di Pukar juga ada, di PPU juga ada, ya, dan juga di Balikpapan juga ada. Demikian juga teman-teman Kasat Narkoba dan juga jajarannya yang ada di 10 Satwil juga secara serentak, ya, melakukan upaya penegakan hukum. Ya. Terkait tersangka tadi ada 10. Ya, dua pelajar. Ya, baik. Seperti yang diketahui oleh teman-teman media dan juga masyarakat bahwa dari angka 202 tersangka ternyata ada 2 orang yang statusnya adalah pelajar. Angka ini bukan sekedar angka, teman-teman media dan masyarakat, namun ini sebagai suatu angka yang cukup mengkhawatirkan kita semua. Artinya kita tahu bahwa peredaran barang haram ini ternyata juga bukan saja menjangkau pelajar sebagai pengguna, bukan. Namun ternyata pelajar ini juga sudah dipakai sebagai kaki tangan atau dipakai sebagai kurir bahkan. Nah, artinya ini menjadi concern kita bersama dan kita di jajaran Polda Kaltim nanti akan tetap terus melakukan pengungkapan dan nanti kita juga di sisi yang lain, teman-teman, selain juga dari sisi penegakan hukum, kita juga dari sisi pencegahan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan kepada teman media juga masyarakat, bahwa nanti kita juga akan menjangkau kepada sekolah-sekolah untuk menghimbau kepada sekolah-sekolah maupun juga mahasiswa bahwa harus waspada dan aware
bahwa anak-anak kita itu bukan hanya sebatas sebagai pengguna, namun mereka sudah dipakai sebagai kurir. Ya. Namun kita tetap sama-sama bersama dengan masyarakat. Di sini kita sudah ada 110, kemudian juga ada pelayanan hotline lainnya, yang mana kita mendapatkan informasi secara cepat dari masyarakat terkait dengan adanya anak-anak atau pelajar yang menggunakan ataupun sebagai kurir di dalam peredaran narkoba itu. Himbauan terakhir dari seluruh tersangka itu apakah ada bandering yang mana? Ya, dari seluruh tersangka ini maka ada 2 bandar, ya, dan ada lagi 3 bandar yang masih dalam status DPO. Ya. Itu ditangkap di daerah mana? Itu ada di Samarinda, ada di Balikpapan, ada juga di Kukat. Tadi ada yang oknum PNS itu Pak, yang di mana Pak? Ada 2 tadi. Oh iya, itu di Balikpapan sama di Samarinda. Itu pengedar atau pengguna atau Itu statusnya adalah ada yang pengguna, ada juga pengedar. Hadir kemarin Polres Kutir mengungkap kasus di salah satu tambang itu seperti apa Pak Hadir? Apakah peredaran narkoba juga sudah mulai menyasar ke tambangan? Ya, benar. Seperti yang kita ketahui teman-teman beberapa waktu yang lalu bahwa memang ada fakta bahwa barang haram ini juga beredar di tambang. Ya tentu saja kita bisa melihat bahwa orang-orang tambang itu adalah orang-orang yang mereka bekerja 1 kali 24 jam. Ya tentu saja dengan menggunakan atau mengkonsumsi barang ini mereka akan bisa siaga 1 kali 24 jam. Ini adalah merupakan salah satu alasan mengapa kemudian barang haram ini bisa masuk sampai ke daerah. Namun kita untuk jajaran narkoba baik di Polda maupun juga di Satwil kita tetap terus melakukan pengungkapan termasuk penyelidikan yang lebih mendalam nanti terkait dengan adanya peredaran narkoba di wilayah Tambang. Termasuk jaringan peredarannya Pak? Ya betul, semua. Nanti kita akan ungkap semua sampai ke bandar. Dan satu lagi teman-teman bahwa di dalam mengungkap tindak pidana narkoba tentu saja kita juga berupaya untuk memiskinkan atau membuat para bandar ini ya itu menjadi miskin dengan kita akan menerapkan pasal TPPU dan itu menjadi komitmen kita untuk tahun 2026 ini bahwa nanti akan ada beberapa pasal, akan ada beberapa perkara teman-teman yang nanti akan kita lihat terkait dengan status dan juga fakta perbuatannya. Kalau memang itu bandar nanti akan kita terapkan nanti TPPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.